Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba membahas sedikit tentang sejarah uang dan yang seperti kita tahu, uang pada zaman dulu tidak diketahui sama semua orang. Jadi orang tidak menggunakan uang dalam bertransaksi. Pada zaman dulu, orang menggunakan sistem barter. Sistem yang secara sederhana adalah sebuah sistem yang dimana kita melakukan transaksi dengan cara tukar menukar barang. Jadi yang punya ubi butuh singkong, yang punya singkong butuh ubi, jadi sistem transaksi dengan cara tukar menukar ini. Tapi lama-lama sistem ini ditinggalkan karena hanya yang punya ubi yang butuh singkong dan kebalikan yang bisa melakukan transaksi. Tidak ada alat satuan pengukur yang lain sehingga akhirnya diciptakan sebuah alat gitu ya, yang dipakai untuk sebagai standarisasi dari transaksi dan mulailah mereka menggunakan barang-barang yang dianggap sebagai barang yang berharga. Dalam hal ini mereka menggunakan garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Tapi lambat laun semua itu berubah, komoditasnya berganti menjadi ternak, jadi bukan pakai garam lagi, tapi mungkin menggunakan binatang ternak seperti kambing dan sebagainya, lalu berubah lagi menjadi komoditas yang kebetulan digunakan oleh semua orang seperti gandum, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan yang lain karena sekali lagi tidak semua barang yang termasuk dalam komoditas ternak dibutuhkan saat itu. Jadi transaksi menggunakan gandum, sayuran, dan lain-lainnya. Tapi berkembang lagi pada tahun 1200 sebelum Masehi, orang sudah menggunakan uang primitif gitu. Jadi setelah tumbuhan, sayuran, dan gandum tadi, lalu mulailah mereka menggunakan satu satuan yang baru. Mereka menggunakan cangkang kerang atau hewan moluska yang lain gitu dan dari referensi yang baca mereka menyebutnya sebagai krowi. Nah, krowi ini dipakai untuk transaksi sebagai barang pengganti uang gitu ya, karena saat itu sekali lagi uang belum ditemukan. Karena krowi atau cangkang dari kerang ini cepat rusak, mungkin remuk, mungkin patah, sehingga akhirnya manusia mulai menggunakan barang yang sifatnya lebih tahan lama, yaitu dengan menggunakan besi. Nah, penggunaan besi ini sekali lagi belum terstandarisasi, berarti ukurannya, bentuknya, beratnya belum standarisasi. Lalu berkembangnya waktu, kaum di Ukraina, kaum Olivia itu menggunakan alat transaksi yang sudah mulai berbentuk dan kebetulan mereka menggunakannya ini sebagai kegiatan keseharian mereka dan mereka membutuhkannya. Disebut sebagai barang yang, mempunyai nilai tinggi. Mereka menggunakan mata anak panah sebagai alat transaksi. Sekali lagi, belum terstandarisasi, baru bentuknya aja dan baru nilainya aja. Nilainya digunakan dalam keseharian dan itu penting karena zaman dulu anak panah dipakai untuk berburu, untuk mempertahankan diri dan seterusnya. Berlanjutnya waktu, bangsa Lydia di Turki itu menggunakan besi juga, logam mulia juga, dan kebetulan mereka mencampur emas dan perak sebagai, bahan campurannya dan mereka bentuk seperti kacang polong gitu. Jadi kecil-kecil, bulat-bulat dan mereka sekali lagi sudah menggunakan sistem yang standarisasi. Jadi ada standarisasi dari percampuran emas dan perak ini adalah 75/25 dan mereka menyebutnya sebagai elektrum. Nah, ini sudah mulai ada standarisasi, tapi bentuknya masih kacang polong, lalu berkembangnya waktu tahun 560 sampai 549 oleh Croesus di Yunani, uang sudah mulai berbentuk yang seperti kita kenal. Jadi mulai pipi, mulai berbentuk bulat, lingkaran, atau ya seperti itu yang sudah kita kenal dan sudah mulai ada desainnya dan dari referensi saya baca bentuknya itu ada gambar singanya. Jadi sekali lagi sudah mulai berkembang gitu ya. Dari awalnya yang barter, lalu menggunakan pengganti, lalu penggantinya juga berubah lagi menjadi ternak, lalu menjadi, barang krowi gitu ya, yang cangkang tadi lalu berubah lagi menjadi, besi, lalu besi distandarisasi lagi dengan perbandingan-perbandingan sehingga akhirnya nanti mempunyai nilai yang lebih bagus lagi, lalu sekarang diciptakan logam gitu ya, yang berbentuk seperti uang dan ada desainnya. Nah, ini uang logam. Lalu bagaimana dengan uang kertas? Uang kertas pertama kali dikenal di Cina, gitu ya. Jadi diciptakan dari kulit kayu murbei, ya, diproses sedemikian rupa, dan uang ini disebut sebagai jiaozi. Tapi ini bukan kertas yang kita kenal sebagai uang sekarang, kita kenal gitu ya, pada umumnya kita pakai. Tapi sebenarnya
Secara sederhana Zauji ini adalah selembar kertas mungkin seperti kwitansi gitu ya, dan dipakai untuk pejabat negara. Jadi gini, zaman dulu kalau pejabat negara mau melakukan perdagangan atau melakukan, perjalanan ke luar daerah yang jauh, mereka nggak membawa uangnya, mereka tidak membawa logam mulia mereka, tapi mereka menitipkan ke salah satu pejabat gitu ya, di mana nanti pejabat itu akan menerima titipannya dan memberikan selembar kertas seperti kwitansi yang menyatakan bahwa pejabat A sudah menyetorkan uang sekian 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 dan ini ada transaksinya, buktinya gitu. Nah, bukti selembar kertas inilah yang disebut sebagai zauji. Nah, begitu perjalanan dari si pejabat ini dari satu tempat ke tempat yang lain, di tempat yang baru itu mereka mendatangi pejabat setempat, lalu mereka menyerahkan, kwitansi tadi, lalu kwitansi tadi itu mereka tukarkan dengan uang gitu. Jadi mereka tidak membawa logam mulia, tapi mereka membawa selembar kertas gitu ya, yang disebut sebagai zauji dan mungkin sederhananya ada sebuah kwitansi gitu ya. Di tempat baru mereka baru menukarkan. Tapi uang kertas yang ini sekali lagi belum digunakan secara umum. Jadi baru digunakan hanya sebagai alat transaksi yang memudahkan buat para pejabat. Nah, uang yang kertas yang kita kenal gitu ya, yang seperti kita kenal sekarang dan kita gunakan sekarang ini, pada awalnya juga diciptakan di China juga. Tapi pada kerajaan dinasti Song gitu ya. Pada tahun, 960 sampai dengan 1279 diciptakanlah selembar kertas yang dipakai dalam transaksi dan digunakan dalam keseharian mereka. Dan itu sudah berjalan selama 500 tahun sehingga akhirnya pada 1455 terjadilah inflasi yang luar biasa di Cina yang mengakibatkan pemerintah Cina akhirnya menarik semua uang kertas dan kembali kepada transaksi dengan menggunakan logam mulia, seperti itu. Jadi inilah, eee, sejarah berkembangnya uang, penggunaan uang dari awalnya barter yang sempat kita bikin juga videonya, gitu ya, silakan nanti ditonton. Lalu juga nanti setelah barter juga nanti ada tukar-tukaran dengan barang tapi menggunakan standar tertentu. Lalu tadi juga sempat dibahas juga dengan menggunakan hewan ternak, dengan gandum, sehingga akhirnya nanti menggunakan krowi gitu ya, dan seterusnya sehingga akhirnya kita kenal ada logam sebagai alat transaksi dan juga uang kertas yang juga dipakai sebagai transaksi. Demikian, sedikit singkat tentang sejarah uang dan bila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan silakan nanti, berikan ide kepada saya untuk membahas sesuatu hal gitu ya, sehingga nanti kita bisa, eee, jabarkan lagi lebih dalam lagi. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.